Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kami hormati Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Temanggung, yang kami hormati Ibu Camat Tretep, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Tretep beserta perangkat, tamu undangan, jemaah sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini kita sama-sama dapat berkumpul di majelis ini, mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali kita atau kami ucapkan banyak terima kasih kepada jamaah semuanya, kepada para tamu semuanya atas kehadirannya, ikut sama-sama bergembira menyaksikan penyerahan SK Pondok Pesantren sekaligus tasyakuran Ananda Ihsan. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejatinya SK ini sudah turun setahun yang lalu, bulan 4 kalau tak silap itu. Sudah setahun, namun belum kita acarakan. Maka pada kesempatan kali ini kita acarakan supaya sama-sama tahu bahwasanya pondok yang sangat sederhana ini memang resmi terdaftar di Kementerian Agama Republik Indonesia. Pondok kita ini setingkat SMP, SMA. Dapat ijazah formal? Dapat, karena kita kerjasama dengan SMP Muhammadiyah Ngaterjo, sehingga semua santri kita itu terdaftar secara resmi di datanya, di damodiknya itu di SMP Muhammadiyah Ngaterjo. Resmi. Mau lanjut SMA, silahkan. Kita juga sudah menjalin kerjasama dengan SMK Muhammadiyah Malang. Aduh ya, aduh. Sekolah yang ini jasa kok Malang. Ya. Tapi ke depan kita akan coba kerjasama yang dekat saja, yang di Temanggung. Tapi sementara ini sudah resmi, santri-santri kita terdaftar di SMK. Jadi ijazah formal tetap dapat. Pelajaran yang umumnya ada. Setiap Selasa dan Kamis dari Ngaterjo yang punya lembaga kursus namanya Ustadz Rofi'i. Sang muridnya punya kursus SD, SMP, SMA. Muridnya ada lebih dari 200 orang. Nah, beliau yang kesini ngajar. Ke depan rencananya itu mungkin setiap hari ada minimal setengah jam pelajaran SMP, SMA. Kalau sekarang baru 2 kali, Selasa, Kamis dari jam 9 sampai jam 12.
Sengaja kita membuat kerjasama seperti ini karena saya pengen santri kita itu yang pertama itu fokus ngaji. Karena kalau 50% nanti santrinya nggak fokus. Tapi ijazah formal tetap harus punya. Siapa tahu nanti setelah Alia pengen kuliah ngambil kedokteran umpamane kan gitu. Pengen jadi apa, insinyur, ya monggo terso, ijazahnya kita ada, boleh resmi diakui oleh negara. Modelnya kita itu menggabungkan model pesantren modern dan pesantren klasik. Pesantren modern itu KMI, Gontor. Maka beberapa buku kita ambil dari Gontor. Muhadasah, Mufrodat, Tamrin Ruhoh, Balaghah, Faraid. Nah itu kita ambil dari Gontor. Tetapi ilmu keislaman lainnya mirip dengan pondok-pondok salafiyah. Saya ambil dari Al-Azhar Kairo. Mirip dengan yang diajarkan pondok-pondok salafiyah. Takrib, Iqna, Imriti, Jurumiyah, Alfiyah, Aqidatul Awam, Khoridah Bahiyah, Jauharatul Tauhid, Alala, Akhlak lil Bali dan lain sebagainya. Mirip karena kami pengen secara keilmuan klasik menguasai, tapi juga dia itu pinter ngomong bahasa Arab, bahasa Inggris. Maka pelajaran bahasa Arab dan bahasa Inggris itu setiap hari, komunikasi setiap hari bahasa Arab. Maka yang baru 2 bulan di sini, insya Allah sedikit-sedikit sudah bisa ngomong bahasa Arab. Kalau yang sudah 5 tahun udah lancar. Karena kita kalau nggak mau, kalau bicara gitu bahasa Indonesia, apalagi bahasa Jawa, siap-siap seharian suruh nyuci piring. Ya, bantu ibu dapur nyuci piring. Karena ngomongnya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Bahasa Jawa nanti 2 kali lipat. Kenapa? Karena santri kita itu meskipun baru 2 tahun, santri baru sedikit, baru 28 dari 5 provinsi. Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan 13 kabupaten. Jakarta, Tangerang, Cirebon, Losari itu mana ya? Purbalingga, Temanggung, Jogja, Blora, Kendal, Wonosobo, Surabaya, Nganjuk, ya. Apa? Oh, Lamongan. Jadi Lamongan gak disebut protes. Ya, jadi sedikit baru 28 dari 13 kabupaten. Kami mohon doanya, mudah-mudahan santri-santri kita ini diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan istiqomah dalam belajar, menjadi santri yang soleh berguna bagi agama dan bangsa. Jamaah sekalian yang kami hormati, dulu waktu saya hendak mendirikan pesantren itu, saya pernah sampaikan ke Pak Was, buat pesantren di Tretep. Kata Pak Was apa? Buat pesantren yang Tretep bisa ngaji sopo nang gunung. Maka saya sampaikan, yang namanya permata itu di dalam laut jauh, tetapi karena itu permata insya Allah akan dicari orang. Maka saya pun menamakan pondoknya dengan Al-Muflihun supaya apa? Mudah-mudahan dicari orang, dan yang mencari itu nantinya menjadi orang-orang yang sukses, muflih. Amin. Jamaah sekalian yang kami hormati, karena yang namanya menuntut ilmu ini luar biasa, pahalanya luar biasa. Kata Rasulullah itu, orang yang menuntut ilmu yughfaru lahu man fis samawati wa man fil ardi, akan dimintakan ampun
oleh seluruh makhluk Allah, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Bahkan di dalam hadis dikatakan hatta hitan fil ma, bahkan sampai ikan-ikan yang ada di laut. Nah, ini kita juru ke orang kutes, ada ikan di dalam itu. Ikan itu yang menyaksikan kita itu turut serta memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, li thalibi ilmin, kepada para santri, kepada para penuntut ilmu, ridon bima sa'a, karena ridho terhadap apa yang mereka upayakan. Bapak-bapak, ibu-ibu di sini, duduk di sini, tidak terasa di samping kanan ini banyak lalat-lalat, barangkali ada nyamuk. Semua hewan-hewan itu semua menengadahkan tangan-tangannya, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua jamaah yang duduk di sini, pulang dari sini, seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan mendapatkan barokah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Doakan malaikat, didoakan oleh malaikat, didoakan oleh seluruh makhluk-makhluk yang ada di bumi. Luar biasa yang namanya ilmu pengetahuan. Kalau kita lihat ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di muka bumi, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah ketika mengumpulkan para malaikat, dikumpulkan semua malaikat yang jumlahnya tak ada yang tahu selain Allah Subhanahu wa taala. Saking akeh, miliaran, triliunan tak terhingga, banyak sekali. Dikumpulkan semuanya pada waktu itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengumumkan kepada para malaikat, wahai malaikat semuanya, saya ini hendak menciptakan makhluk baru di muka bumi sebagai khalifah, orang yang akan merumat, orang yang akan punya tanggung jawab bangun desa, bangun negara, bangun dunia. Siapa itu? Inni ja'ilu fil ardi khalifah, adalah manusia kulolan panjenengan sedaya mendapatkan beban amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan manusia, kemudian diciptakanlah Adam alaihi salam, maka Nabi Adam itu sebelum diperintahkan masuk ke surga, sebelum Nabi Adam diperintahkan untuk makan apapun yang ada di surga, Allah stop dulu. Allah berhentikan dulu, jangan makan dulu. Tapi apa? Dikasih ilmu dulu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengajari, memberikan ilmu pengetahuan seluruhnya kepada Nabi Adam. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada Nabi Adam, lalu dipanggillah seluruh malaikat-malaikat yang Allah ciptakan di jagat raya ini, kemudian ditanyakan terkait ilmu-ilmu pengetahuan. Ternyata malaikat tidak bisa menjawab dengan mengatakan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, sesungguhnya saya ini hanyalah hamba-Mu yang Kau ciptakan, yang Engkau perintahkan untuk beribadah, yang Engkau perintahkan kami untuk bertasbih. Adapun ilmu itu kami hanya tahu terkait yang Engkau ajarkan kepada kami. Adapun yang diajarkan kepada Nabi Adam, maka kami angkat tangan, kami tidak tahu. Tidak ada yang tahu.
waktu itu ada satu makhluk yang ia itu tergolong atau golongan dari bangsa jin, yang solehnya minta ampun, yang rajin ibadah, yang konon kalau berjalan saja jubahnya diangkat karo malaikat, saking solehi makhluk itu yang bernama iblis. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan Nabi Adam kemudian hendak ngetes seluruh malaikat terkait ilmu pengetahuan, iblis itu satu-satunya dari bangsa jin yang mendapat undangan khusus untuk datang. Hanya iblis dari seluruh bangsa jin, tidak ada satupun yang dapat undangan kecuali satu makhluk yang bernama iblis. Namun di dalam pertemuan itu yang dihadiri oleh jutaan triliunan malaikat dan juga satu dari makhluk Allah dari bangsa jin yaitu iblis, semua ditanya tentang ilmu pengetahuan, satu pun tidak ada yang bisa menjawab selain Nabi Adam. Karena ilmunya inilah, pengetahuan inilah, maka Nabi Adam mendapat kemuliaan yang luar biasa. Wa id qulna isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maka karena ilmunya Nabi Adam yang luar biasa, yang mengetahui banyak hal, Allah perintahkan kepada seluruh malaikat yang ada di jagat raya untuk hormat kepada Nabi Adam. Nek zaman dulu hormatnya nggak kayak sekarang, hormat gerak, wah gitu kan, atau kayak nasi hormat. Nggak, hormatnya zaman dulu Allah perintahkan kepada seluruh malaikat dan juga iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Dulu masih boleh sujud kepada manusia, tetapi syariatnya Nabi Muhammad kita tidak diperkenankan hormat dengan cara sujud kepada manusia. Tapi syariatnya Nabi Adam, syariatnya Nabi Yusuf, Nabi Yakub masih diperkenankan hormat dengan cara sujud kepada manusia. Diperintahkan untuk sujud, kenapa? Karena ilmunya Nabi Adam. Maka seluruh makhluk Allah yang bernama malaikat itu semuanya sujud, dari yang paling barat sampai yang paling timur, dari yang paling utara sampai yang paling selatan. Penuh jagat raya dipenuhi malaikat, semua tunduk kepada perintah Allah, sujud kepada Nabi Adam, hormat kepada Nabi Adam. Illa iblis, kecuali iblis ini. Iblis ini dulu sangat soleh, sangat taat, sehingga ketika pertemuan khusus sesama malaikat dia diundang mendapatkan undangan khusus VIP. Iblis, tapi dilalai iblis ini koyo merasa, wah Nabi Adam itu saya tahu tuh, sebelum diciptakan itu saya lihat. Dia diciptakan dari tanah, Allah mengumpulin tanah, saya lihat tuh. Ngapain saya harus hormat kepada Nabi Adam? Saya lebih mulia karena dia diciptakan dari tanah. Wa khalaqtani min nar. Sementara saya ini diciptakan dari api. Api itu lebih mulia dibanding tanah. Menurut siapa? Iblis. Padahal secara kalkulasi ilmu modern, yang namanya tanah itu jauh lebih mulia dari api. Kalau kita nanam, bisa nggak nanam di api? Gak iso. Nanam itu di tanah, nanti muncul tanam-tanaman, buah-buahan bisa kita makan nikmat, rezeki makan nikmat, semua itu dari tanah. Ada unsur besi, semua unsur itu ada di tanah. Manusia itu semua unsur yang ada di jagat raya itu ada dalam diri manusia, dan manusia itu diciptakan dari tanah. Tapi iblis nggak tahu, dikiranya yang paling mulia itu api karena naik ke atas. Sementara tanah diinjak-injak. Padahal yang namanya kemuliaan makhluk Allah di jagat raya bukan dari apa
bukan dari materi, tapi dari jiwa kita itu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jangan latang teruana, jangan kamu lihat suarikum, bentuk-bentuk kamu, jangan dilihat postur tubuh kamu, kegantengan kamu, bukan itu nilai manusia itu. Karena sesungguhnya manusia itu yang paling mulia itu apa? Jiwanya. Maka Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa, bukan orang yang banyak duit. Karena terkadang kehidupan kita sehari-hari menilai kebahagiaan, menilai kesenangan orang itu dari materi. Walah kae mbakone kae oleh akeh ora umum, duwite ora 70 juta, oleh orang 200 juta ora mayang. Lihat dari sisi materi, kita nggak tahu bahwa dia itu dilalai dapat 200 juta. Ini kok dilalai utangnya akhirnya orang dinas kayaknya utang sentek. Ya kita nggak tahu. Anaknya loro, kayak ngobati anaknya ora cukup. Ya kita nggak tahu. Dilalai karo bojone ora apik. Ya kita nggak tahu. Karena kita hanya melihat dari apa? Dari uang. Lu kebahagiaan itu bukan dari uang. Bisa jadi orang yang hidupnya itu pas-pasan, sederhana, menurut pandangan kita dia itu sengsara, tetapi di sisi Allah dia sangat mulia. Bisa jadi dia itu lebih bahagia. Andai orang yang paling bahagia itu orang kaya, tentu mereka-mereka yang punya duit itu mereka yang akan bahagia, paling bahagia, dan mereka yang akan paling cepat masuk surga. Ternyata enggak, yang banyak masuk ke penjara itu ternyata juga orang-orang kaya. Korupsi? Nek dhewe wong tanya korupsi apa? Ini yang aja ngacroi lemah tanggane padha wae korupsi kan. Ya. Jadi inti manusia itu di jiwa, di ilmu. Makanya salah ketika iblis itu menilai Adam itu dari materi, bukan itu. Maka Allah SWT mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah itu akan angkat orang-orang yang beriman dari kalian dan juga berilmu. Diangkatnya berapa derajat? Kata Allah, darajat, berderajat-derajat. Allah tidak mengatakan darajatun. Nah, kalau yang pelajar bahasa Arab, darajat itu 1 derajat, darajatani 2 derajat, darajat banyak derajat. Diangkat tinggi-tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala karena berilmu. Kita ingat dulu masa kecil kita itu, kalau di anak kecil ditanya kamu cita-citanya mau jadi apa? Wah, pengen seperti Pak Habibie. Ya kita pengen kayak Pak Habibie karena berilmu. Orang kayak bocah saiki cita-citanya apa? Pengen jadi YouTuber. Iya. Pengen kayak Raffi Ahmad. Jadi karena sudah settingan otak kita zaman sekarang itu udah beda. Maka ini yang harus di-upgrade, harus diperbaiki. Ya. Kalau zaman dulu itu belum ada HP, belum ada macam-macam yang aneh-aneh ya. HP itu kalau bahasa sederhananya itu apa? Setan gepeng. Oh iya, ini gara-gara HP itu anak-anak terkaji wangi ini orang mulu. Ngaji di TPA, kusit, main HP. Sembayang, kusit. Sembayangnya kusit. Jangankan sholat, jangankan ngaji, madang, kusit. Suruh makan aja kelalen, lupa. Apalagi mereka-mereka yang sudah kecanduan HP, naudzubillah, tidur aja lupa. Ini sangat bahaya, makanya HP ini sangat berbahaya. Saya termasuk yang sangat tidak setuju anak SD, SMP, SMA kok digawani HP. Kok neng sekolahan saya SMP kok pelajarannya pakai HP, nggak mendidik. Ngerjain tugas, alasannya ngerjain tugasnya 5 menit, dolanan game 5 jam. Iya,
Main TikTok 5 jam, kok ngaji wegah. Dulu zaman kita kecil, anak kelas 2 SD sudah selesai Iqra. Zaman sekarang kalau aku SMP 2 SMP suruh ngaji baca Quran atau kisah. Zaman biyen kelas 1 SD turutan serampung mesti bisa maca Quran. Nah, zaman saiki kok turun SMP suruh baca Quran Fatihah kok sing grudal-gradul. Sebabnya apa? Sebabnya setan gepeng HP. Maka hati-hati dengan HP, memberikan anak HP tengah hati-hati. Kudu diawasi, nek ora diawasi, engko njur ngaji wegah kon maca Quran wegah, kon sembahyang wegah, turu wegah, mangan wegah, kabeh wegah. Ha nek umur kelas 3 SMP, 2 SMP umur berapa? 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun wis wegah kabeh. Nanti mau jadi apa? Kan bahaya. Makanya pondok yang pendidikan yang paling baik, yang paling efektif, yang paling menjanjikan, ya pondok pesantren. Nek di pondok kiki ono sing ngawasi, ono para ustate, ono guru-gurune, ono kiyaine sing ngawasi 24 jam. 24 jam. Mau jam 2 malam nanti tiba-tiba santrinya itu, wah itu sakit, kriangan nangis, kudu tangi. Mijeti gitu. Jadi pondok pesantren itu yang paling baik. Zaman sekarang apa meneh? Nah, dua anak lebih baik ke pondok pesantren, aman. Kalau di SMP, SMA, SMK, ya aman, tapi sudah dengan pergaulan luar yang luar biasa, pacaran tok, dolan tok, hunda-hundanan, dolanan HP, angel. Maka ini jangan sampai anak-anak kita itu adalah investasi kita, tabungan. Yang namanya bocah itu tabungan, bukan hanya tabungan dunia tapi juga tabungan akhirat. Karena ketika kita punya anak yang soleh, maka anak yang soleh itu yang akan selalu mendoakan kita. Dan ketika anak itu mendoakan kita, pahala yang mengalir ke orang tua takkan pernah putus. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam, in qata'a amaluhu ila min thalatha, shadaqatin jariyatin, au ilmin yuntafa bihi, au shadaqa, au waladin sholihin yata'ula." Ketika anak Adam ini meninggal dunia, maka seluruh amal perbuatannya terputus. Yang sebelumnya mangkat ngalas jam 5 wis mangkat bali jam 7 wis peteng dedet ning liyane wis tekan omah sing nang alas. Terputus sudah, enggak ora iso ngalas meneh. Sing biasane dadi PNS ora iso dadi PNS meneh, terputus. Yang biasanya punya gaji mengalir terputus. Ketika kita meninggal dunia, semua menangis, aduh bapak. Wingi senang ini sehat ini kau istana bapak. Nangis keren karuan. Diantar sampai kuburan. Padahal dulu waktu pacaran bilangnya berjanji sehidup semati. Wow, sehidup semati. Tapi ketika sampai lubang kubur, apakah dia ikut masuk ke dalam liang kubur? Ora ono kehidup semati ngapusi. Apa meneh bapak-bapak ditinggal bojone 40 dina nikah meneh. Ngono ta? Jadi ditinggal semuanya, yang mereka yang masuk ke liang kubur itu ditinggal semua. Mereka itu yang mengiringi anaknya, istrinya, saudaranya, pada akhirnya mereka akan pulang meninggalkan kita sendiri di alam kubur. Nah, kita harus punya tabungan. Tabungannya apa? Tabungannya diantara punya anak soleh. Ketika anak ini pulang mendoakan, kita di alam kubur mau digodok kalau malaikat, dilalai anaknya lagi ngomong, ya Allah, ya Allah, ya Allah, orang tua saya ampuni ya Allah, ampuni dosa-dosa orang tua saya ya Allah. Seperti ketika orang tua saya itu mendidik saya ketika waktu kecil ya Allah, ora sido malaikat pada wis ngono kene godok.
mau digebok ora sida. Waduh, dia anak soleh ngisuk meneh. Hanya seorang digotong meneh aneh ndonga meneh. Ya Allah, orang sudah saya ampuni ya Allah. Ora sida meneh. Kan kepenak. Anak dilalai. Anaknya bejo jagan ora karu-karuan. Bapak ibunya meninggal malah rebutan waris. Malah jotaan. Malah jauh santet-santetan umpamane. Ora karu-karuan, pecah persaudaraan. Berarti bapak ibu nang kono ngapain nangis ya Allah. Saya nang biyen kok dilalai orang didik anak kok enggak. Saiki anaknya mau jadi kaya ngono mesti nolong ya saiki ora iso nolong. Ya ora iso nolong. Jadi kalau anak Anda, bapak-bapak ibu-ibu pengen menolong orang tua kita yang sudah tidak ada, selalu doakan orang tua. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Sebagaimana rahmati orang tua kami, sebagaimana orang tua kami itu dulu mendidik kami ketika kami masih kecil. Orang tua itu ketika anaknya masih kecil, dia mana nangis, apa dikepupek, luar biasa sayangnya. Mbok opak 28 jam umpamane, 38 jam ora turu ya ora apa-apa demi anak. Nek anake lara ki mikire mending saya saja yang sakit daripada anak saya. Ora tega nek melihat anak saya itu nangis, mbok saya lah yang dikasih sakit. Sampai begitu orang tua saking sayangnya kepada anak. Maka kita doanya sama. Ketika kita merayu Allah itu seperti itu, ya Allah sayangi orang tua saya seperti waktu orang tua saya itu menyayangi saya waktu kecil. Luar biasa sayangnya orang tua itu ketika kita kecil. Maka tanamkan jiwa keagamaan, kesolehan kepada anak-anak kita sejak dini. Tanamkan ilmu-ilmu agama. Jangan sampai dekat masjid tapi ora tahu sopo masjid. Dekat musola ora tahu sopo musola. Nek bapak ibu ke masjid anaknya dituntun dijak masjid. Jangan bapak ibunya sholat di masjid, anaknya nang omah dolanan HP, apalagi kemudian anaknya playon, Honda memberuh nang diurang. Bahaya. Ini investasi kita di dunia dan akhirat. Dulu Nabi Muhammad SAW itu ketika sholat, cucu-cucunya Hasan dan Husain dia dituntun, dia diajak ke masjid. Cucu Nabi waktu itu masih berapa umurnya? 3 tahun, 4 tahun. Bocah cilik 3 tahun, 4 tahun nang masjid kira-kira ngopo? Pelayan, gitu mboten? Gedabugan, joentuk ora apa-apa. Dulu Nabi Muhammad SAW pernah sujud. Ketika sedang sujud, Hasan Husain mlebu masjid dolanan, pelayan melihat kakeknya sujud. Waduh, Nabi Muhammad lagi sujud enak gitu tunggangan. Enak main kuda-kudaan dolanan kuda lumping, seneng. Langsung lompat ke punggungnya Nabi Muhammad dolanan kuda lumping. Wah, sengera umum Josuwe. Nabi Muhammad akhirnya sujudnya lama. Para sahabat yang di belakangnya yang sedang sholat bersama Nabi Muhammad SAW bingung. Ini Nabi Muhammad kok sholat lama sekali ya, sujudnya kok lama sekali ya. Apa ada wahyu datang, apalagi sakit, atau ada apa ya? Bingung sahabat, sujudnya kok suwene ra umum. Jebule Hasan Husain lagi main kuda lumping. Maka kemudian ketika Hasan Husain selesai bermain, kemudian Nabi Muhammad itu berdiri dari sujud, melanjutkan sholatnya sampai kemudian selesai, sampai salam. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tadi kok jenengan sholat kok suwi temen toh? Kira-kira ada apakah gerangannya Rasulullah? Apa jawab Rasul? Tadi itu ketika saya sholat,
Hasan dan Husain naik ke punggung saya, dolanan kuda lumping. Saya itu nggak ingin menyakiti cucu saya, maka saya biarkan cucu saya dolanan di punggung saya sampai puas. Setelah puas, setelah turun baru saya duduk. Bayangkan cucunya main dolanan masjid biar apa? Dijangkau wae. Itu akan menjadi kenangan. Wah, biyen yang waktu masih kecil ae nek dolan nang masjid, bal-balan nang masjid kok diseneni mlayu. Sing nyeneni lunga mangkat mari nang masjid bal-balan maneh. Boleh, ya monggo, daripada bal-balan di entah di mana, sembahyang pun nggak ingat, mending bal-balan di masjid. Dulu Sultan Al-Fatih. Sultan Al-Fatih itu siapa? Sultan Al-Fatih itu merupakan Khalifatul Muslimin yang membuka Konstantinopel, negeri Romawi yang kuatnya luar biasa. Nek negara Romawi ini zaman kita sekarang ini gampangi Amerika nih. Amerika kuatnya kayak apa? Bom nuklir duwe. Tank pesawat tempur yang paling canggih itu yang punya ya Amerika. Amerika ini zaman sekarang, tapi bisa dihancurkan oleh Sultan Fatih, lebur oleh Sultan Fatih, Khalifah Turki Utsmani. Waktu itu Sultan Fatih umur berapa? 22 tahun. Menjadi pemimpin perang, berani melawan negara adik kuasa, bahkan negara kuat yang luar biasa yang umurnya ratusan tahun. Dulu zaman Umayyah mau dihancurkan gak bisa hancur, zaman Bani Abbas gak bisa hancur, zaman Mamalik gak bisa hancur, tapi di tangan Sultan Fatih yang umurnya 22 tahun masih enom, masih cilik, bisa menghancurkan kerajaan Romawi sing kuat ora umum. Apa kata Sultan Fatih? Nih, dengarkan kata Sultan Fatih. Saya ini takut, saya ini khawatir ketika saya melihat, sudah tidak melihat di masjid suara permainan bocah-bocah cilik. Ketika di masjid sudah nggak ada anak-anak kecil yang bermain-main, saya sudah khawatir. Orang bertanya, wahai Khalifatul Muslimin, mengapa engkau khawatir ketika tidak ada lagi anak-anak kecil yang bermain di masjid? Apa kata jawabnya Sultan Fatih? Kalau di masjid sudah tidak ada anak-anak yang suka main lagi, perang-perangan, dolanan, pelayanan masjid wis ora ono cacah cilik-cilik. Nah, saiki ono nek biyen ketika kita kecil suka main-main di masjid, perang-perangan di masjid. Ceritanya dadi kamandanu was muni katok, aku nang masjid. Mulai disenani mlayu, bar sing nang lunga mlebu masjid maneh gitu. Sultan Fatih mengatakan, menjawab bagaimana ketika masjid itu sudah sepi dari jeritan, dari teriakan anak-anak kecil itu, maka itu pertanda dunia Islam ini suram. Itu pertanda masa depan kita itu suram. Kemudian bertanya lagi sahabat-sahabatnya, kenapa suram wahai Sultan Fatih? Loh, ini generasi kita masa depan. Anak-anak kecil-kecil yang sekarang lari-lari, ini generasi kita masa depan yang akan memegang tampuk kekuasaan, yang kelak akan menjadi anggota DPR, sing akeh dadi menteri, sing gak dadi presiden. Hanya orang tahu mampu masjid, kok ujung-ujungnya dadi menteri ya korupsi. Soalnya orang tahu mampu masjid. Wudu orang ngerti carane, pakai pemilu baru belajar wudu. Engko disunting nek orang nggo jilbaban kok dipasang mek dipilih karo orang-orang Islam. Wah, agamane apik tak pilih. Padahal biasanya orang tau jilbab, orang tau mambu masjid. Banjur cepat pemilu DPD umat Islam yang dipilih karo umat Islam nggo jilbab, cara wudu piye carane sing iso disunting ning sing sombong rakyat yang ngerti kalau saya itu orang yang sangat dekat dengan umat Islam. Engko nek wis dikepilih jadi anggota dewan lali meneh. Ya kan seperti itu. Maka janganlah, maka sejak kecil kita tanamkan agama, pendidikan akhlak moral, budi pekerti kepada anak-anak kita sejak dini. Wah, anak ini ngangel nih. Ya bocah angel itu yang kuasa siapa? Yang kuasa itu orang tua.
Nah, kalau orang tuanya jarke wae dolan-dolan rono, akhir tuku HP tak tukoke, akhir tuku Honda tak tukake, dijarke wae, ya nek umpamane anake daminaken ya salah sapa? Salah wong tuane. Wong dijarke wae kok. Tapi kalau orang tuanya tegas, wah pokoknya nek ora gelem ngaji yo njaluk Honda ora tak tukake Honda. Mbok akeh nangis kriangan muen ben. Umpamane seperti itu. Tegas orang tua. Karena anak itu menurut secara tabiat itu nurut sama orang tua. Secara tabiat itu anak itu takut sama orang tua. Nek kadang wong tua itu ora tegel. Wah anak kriangan juga HP koncone jomblo HP kabeh mos ora tak tukokke mesaki. Suara HP. Kalau mau sehatnya harus diberikan dengan syarat, tak berikan tapi ngaji. Nek orang gelem ngaji HP tak ambil lagi kan ngono. Wah kok aku minggat, ora bakal. Nek minggat mesti bali meneh. Karena ini investasi, tabungan dunia dan tabungan akhirat. Jangan sampai kita nanti menyesal ketika tua karena anak-anak kita ternyata orang iso sembahyang ora iso ngaji. Ilmu itu yang akan mengangkat derajat kita. Maka dulu Nabi Adam itu setelah mendapatkan ilmu pengetahuan, baru apa? Kata Allah SWT, setelah semuanya sujud hormat kepada Nabi Adam, baru Allah berfirman kepada Nabi Adam, uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Baru sekarang karena kamu sudah punya ilmu pengetahuan, wis duwe ilmu, sekarang silahkan masuk surga. Jadi masuk surga itu ternyata bekalnya ilmu pengetahuan. Setelah masuk surga, silahkan makan apapun yang kamu suka, yang kamu mau di surga, kecuali buah khuldi. Jadi ketika Adam diciptakan itu bukan langsung masuk surga, enggak. Di stop dulu, suruh belajar dulu. Sinau sek dan pinter, habis belajar pinter, dihormati oleh malaikat, oleh makhluk Allah, baru diizinkan masuk surga, baru diizinkan untuk makan makanan apapun yang ada di surga. Makanya ketika kita melihat ayat Al-Quran, surat yang pertama kali turun juga tentang ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, baca. Karena baca menjadi sarana ilmu pengetahuan. Sekolah, sarana untuk membaca yaitu ke sekolah, maka anaknya di sekolah. Nek mau codok ya ora kurang sempurna kudu iso nulis. Maka di Al-Quran juga ada namanya surat polpen. Kok surat kok polpen? Al-Qalam. Nama surat polpen. Karena polpen itu sarana menulis. Saking pentingnya ilmu pengetahuan, supaya kita kalau punya anak itu ayo belajar, ayo mondok, ayo sinau. Orang di polpen tak tutup kayak polpen, orang di buku tak tutup kayak buku. Iqra, bacalah. Nun wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan apa-apa yang dituliskan. Pada waktu itu Nabi Muhammad saja maaf Nabi korek gak bisa baca, tapi suruh membaca saking pentingnya moco. Bukan hanya itu, ketika terjadi perang Badar, 1000 orang kaum musyrikin melawan 300 orang kaum muslimin, perang besar. Punggawa kaum musyrikin ikut berperang, namun pertempuran itu dimenangkan oleh kaum muslimin yang jumlahnya jauh lebih sedikit, hanya 300 orang. Sementara 70 orang kaum musyrikin menjadi tawanan, ditawan. Setelah ditawan, kaum muslimin bingung, ini tawanan perang diapake yo. Kita ini baru pertama kali perang dan baru pertama kali kalau tawanan perang ini diapain ya? Di penjara, orang di penjara waktu itu umat Islam isi pertama. Negara baru berdiri, belum punya penjara. Terus diapain? Musyawarah dengan sahabat-sahabat. Ya, apa kata Umar? Ya Rasulullah, ini orang-orang ini musuhmu, musuh Allah. Ingat ya Rasulullah, waktu orang-orang ini ketika kita di Mekah, mereka menghina kita, mencaci kita, melempar kita dengan kotoran unta, kita diusir, bahkan sahabat kita ada sampai syahid.
maka tidak ada yang layak hukuman bagi mereka selain penggal kepalanya. Umar tegas, penggal saja. Tapi apa kata Sayyidina Ali, apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ya Rasulullah, orang-orang ini itu kerabat Anda ya Rasulullah, kerabatmu, kerabat kita, saudara-saudara kita, mereka satu suku, satu kabilah, satu bani, Quraisy, suku Quraisy. Jadi janganlah kemudian kita hukuman berat kepada mereka, apalagi sampai kita hukum mati. Begini ya Rasulullah, menurut saya mereka ini banyak dari mereka yang bisa baca tulis. Kita minta saja dari mereka tawanan-tawanan ini ngajari anak-anak kita yang di Medina ini, ngajari baca tulis, moco ikro, moco kiroati, moco turutan. Ngajari anak-anak kita baca tulis. Nanti sekaliannya anak-anak kita itu sudah bisa baca tulis, kita kembalikan ke Mekah. Jadi ada dua pendapat. Satu pendapatnya Umar, di mana menurut beliau mereka ini adalah musuh Allah yang hanya layak dihukum pancung, dipenggal kepalanya. Satu lagi pendapatnya Abu Bakar dan pendapatnya Ali bin Abi Thalib, supaya mereka ngajarin anak-anak Medina. Apa yang dipilih oleh Rasulullah? Ternyata yang dipilih oleh Rasulullah adalah pendapatnya Ali bin Abi Thalib dan pendapatnya Abu Bakar. Ngajarin anak-anak kecil di Medina baca tulis, saking pentingnya ilmu pengetahuan. Jadi ketika kita belajar itu kita nguri-nguri sunnah Rasulullah SAW. Kita beli pulpen, baca buku, itu kita nguri-nguri sunnah Rasulullah SAW. Bukan hanya sunnah, itu wajib. Maka Rasulullah SAW sampai bersabda, talabul ilmi faridah ala kulli muslim. Yang namanya menuntut itu faridah, wajib. Apa itu wajib? Wajib itu ketika sesuatu itu ditinggalkan dosa, ketika dikerjakan mendapatkan pahala. Jadi belajar itu wajib. Hanya kemudian oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Ihya-nya jilid 1 bab ilmu, beliau mengatakan bahwasanya kewajiban menuntut ilmu itu dibagi menjadi dua. Wajib, tapi bagi dua. Satu namanya fardhu ain, wajib ain. Apa itu wajib ain? Yaitu sekiranya setiap muslim itu tidak tahu maka dia berdosa. Kabeh muslim kudu ngerti. Apa itu yang terkait dengan ilmu yang fardhu ain? Adalah ilmu-ilmu yang terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan perkara-perkara prinsip agama. Contohnya, setiap muslim kudu ngerti caranya sholat. Kalau ada orang muslim kok orang ngerti sholat, dosa. Tiap muslim harus tahu yang namanya kewajiban puasa, harus tahu zakat sesuai profesinya, kudu ngerti nek nyolong ke dosa, kudu ngerti nek goroh ke dosa, harus tahu kalau korupsi juga dosa, kalau jujur, kalau sedekah itu pahala. Ini namanya fardhu ain, harus tahu. Kalau nggak tahu kita semua berdosa. Maka jangan sampai kemudian kita tidak ngajarin anak-anak kita itu terkait ilmu-ilmu yang fardhu ain. Anak kita kudu tahu sholat, kudu ngerti sama Quran, kudu ngerti poso. Kalau kita tidak bisa ngajarin, maka kita wajib. Wajib itu artinya apa? Kalau kita tidak laksanakan kita dosa. Maka kita wajib menyekolahkan anak ini. Silahkan masukkan ke TPA, pondok pesantren, sekolahan yang kira-kira iso ngajarin ilmu-ilmu yang wajib. Kalau kita nggak bisa ngajarin. Yang kedua, menurut Al-Ghazali, ilmu yang fardhu kifayah. Artinya ketika sudah ada yang belajar, maka kita nggak dosa. Contohnya jadi dokter. Nek sak Temanggung wis ana dokter, maka seluruh masyarakat Temanggung ora dosa. Tapi kalau sak Temanggung ki ana sing dadi dokter, dosa kabeh. Soale nek ana wong lara, ora ana sing iso nambani. Maka harus ada yang sekolah kedokteran. Ini menurut Imam Ghazali tetap fardu tapi kifayah. Sekiranya 1, 2, 3 orang sudah belajar, maka gugur kewajibannya, boleh orang-orang lain untuk tidak
belajar. Tetapi yang fardu ain, setiap kita punya tanggung jawab. Orang tua punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya. Sekiranya tidak sanggup, tidak bisa mendidik anak-anaknya, maka diserahkan anak-anaknya itu ke sekolahan, ke pondok pesantren, ke TPA, supaya bisa mengaji, belajar ilmu-ilmu yang sifatnya fardu ain. Mudah-mudahan kita selalu istiqamah di dalam thalabul ilmi. Alhamdulillah di tempat kita di Desa Trete banyak sarana untuk thalabul ilmi. Di timur sana ada TPA, di barat sana ada TPA. Alhamdulillah juga ada pondok. Setiap pagi di masjid sini juga ada ngaji. Sarana ngaji luar biasa. Bahkan suara Quranan juga sering, hanya memang perlu ditahsin. Apa itu ditahsin? Bacaannya perlu diperbaiki. Tak masalah itu, kalian sudah pahala, bapak ibu sudah pahala. Meskipun ngaji di gerudal-gerudal, pahalanya malah double. Pahala satu karena wis gelem ngaji, pahala lorone ngajine angel gerudal-gerudal. Berarti itu 2 pahala. Tapi kalau ditahsin, kalau kemudian ngaji lagi supaya makhrajnya bagus, tajwidnya api, itu lebih baik. Maka kemudian saya beberapa waktu ke Jogja, di sana itu sering ada ndres. Setiap maghrib sampai isya ndres. Beberapa orang habis sholat maghrib itu ada 10A, 15 orang, 20 orang saling nyimak. Bapak-bapak, pemuda-pemuda saling nyimak. Kayak kita di Ramadan. Sayangnya kita hanya Ramadan. Mestinya setelah Ramadan juga perlu itu siman. Supaya apa? Biar Quran itu tidak tertempel kok di rumah, tapi selalu kita itu baca. Jangan jadikan Quran itu mahjuron, sesuatu yang kita tinggalkan, kita belakangi. Jangan. Setiap hari kita baca Al-Quran meskipun sedikit. Karena keberkahan Al-Quran sangat luar biasa. Nggak perlu di rumah kita selalu disetel murotal Al-Quran. Biar apa? Keberkahan kita itu mendapatkan yang luar biasa. Jadi sarana ilmu luar biasa. Dan ilmu apapun, Anda belajar ilmu itu entah biologi, entah fisika, entah kimia, entah SMA, entah SMK, kabeh pahala, dan semuanya itu dianggap jalan menuju surga. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Siapapun yang berjalan menuju ilmu pengetahuan, bapak-bapak ibu datang ke sini untuk ngaji, ibu-ibu setiap subuh datang ke masjid ngaji, itu ketika kita ngaji itu kita sedang berjalan menuju surga. Maka senang dibuatkan jalan tol ke surga. Baik, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan semakin menjadi penerang bagi kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan putra yang soleh dan soleha, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni seluruh dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa saudara-saudara kita, dosa kerabat-kerabat kita, dosa seluruh kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah mudahkan rezeki kita, rezeki yang masih di langit segera diturunkan, yang masih di bumi segera dinaikkan, yang masih jauh segera didekatkan. Mudah-mudahan mendapatkan rezeki yang banyak, yang melimpah, yang barakah, sehingga kita bisa pergi ke Mekah dan Madinah. Mudah-mudahan kita bisa meninggal husnul khotimah. Mudah-mudahan di kuburan kelak kita bisa menjawab pertanyaan malaikat. Mudah-mudahan kita dibangkitkan bersama para nabi, bersama orang-orang soleh, bersama al-ulama al-aminin. Mudah-mudahan kita juga dibangkitkan bersama Kanjeng Nabi Muhammad SAW, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, dituntun oleh Nabi Muhammad SAW menuju Telaga Al-Kautsar, di mana sesiapa yang minum seteguk air dari Telaga Al-Kautsar niscaya takkan pernah merasa haus selamanya. Mudah-mudahan kita dimudahkan ketika menyeberangi sirat. Mudah-mudahan dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, diangkat derajat kita di dunia dan di akhirat, masuk ke dalam surga Firdausil A'la. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil akhirin.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. حمد شاكرين حمد ناعمين حمد يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعل للمتقين إماما. ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت ونجنا من النار والعفو عند الحساب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا الذي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اغننا بحلالك عن حرمك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.